Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai saudara Surdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang buat kamu yang kebanyakan goals dan akhirnya bikin pikiranmu terbagi-bagi. Nah, ini saya menjawab pertanyaan dari Zafirah Kamila yang masuk via email. Ya, dia bercerita bahwa tantangan dan kesulitannya saat ini adalah ia memiliki banyak goal yang ingin dicapai, jadinya pikirannya gampang terbagi-bagi. Tapi ia mencoba untuk fokus ke satu goal dan dia rasa itu adalah pilihan yang terbaik untuk dia lakukan. Ya. Nah, sebelum saya menjawab, saya mau ngajak kamu, buat kamu yang mau beberapa tools yang bisa bikin kamu sukses dan produktif, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Ya, klik sekarang juga sambil dengerin podcast ini. Nah, jadi menanggapi email yang diberikan oleh Zafira, memang kalau kita kebanyakan goal, itu malah jadi nggak fokus. Ya pikirannya jadi terbagi-bagi, kayak gitu. Bayangin aja, kayak misalnya kamu kan waktu, tenaga, uang terbatas gitu. Kalau kamu kebanyakan goal ya akhirnya semuanya jadi terbagi-bagi gitu. Waktunya terbagi, pemikiranmu terbagi, mungkin juga tenaga dan uangmu juga jadi terbagi kayak gitu. Dan ketika bayangin misalnya kamu punya misalnya tenagamu 100%. Terus kamu mau mencapai 1 goal dibandingkan mau mencapai 10 goal. Kalau kamu mau mencapai 1 goal, pasti tenaganya full banget tuh untuk mencapai itu dan akhirnya kemungkinan pencapaiannya pasti akan jauh lebih tinggi. Dibandingkan kalau kamu punya tadi ya 100% energi, terus goalmu udah 10. Dan bayangin aja, untuk setiap goal berarti kamu cuma mengalokasikan 10% dari tenagamu. Dan itu berarti kayak misalnya kamu baru kerjain dikit, udah pindah ke yang lain. Kerjain dikit, udah pindah yang lain. Jadi itu akan berpengaruh kepada pencapaiannya. Dan dari buku For Discipline of Execution, itu mengatakan bahwa semakin banyak goal, pencapaian goalnya akan jadi semakin sedikit. Ya. Kalau kamu punya, kalau nggak salah ya, kalau kamu punya 8-12 goal, itu yang tercapai itu ada 0 kalau nggak salah, 0-1 gitu. Tapi kalau kamu punya, saya agak terdistorsi, 2 atau 3 atau 3-4 goal, yang tercapai itu 2-3 goal. Malah jadi jauh lebih banyak. Jadi less is more. Ya. Ketika kamu punya goal sedikit, itu malah kamu bisa mencapainya dengan optimal. Ya. Terus, maka dari itu, kalau kamu saat ini punya berbagai macam goal, nah kamu harus melakukan satu yang namanya memilih atau memprioritaskan mana yang mau kamu kejar. Ya. Caranya kamu bisa menggunakan dengan prinsip Pareto. Prinsip Pareto ini adalah prinsip 80-20. Kira-kira dari berbagai macam goal ini, ya, mana sih 20% goalnya aja, ya. Kalau misalnya kamu punya 10 goal, tapi kamu kalau 20% kan berarti 2 ya. Kamu pilih mana 2 goal yang paling berpengaruh, yang kalau kamu berhasil capai, hidupmu akan jadi jauh lebih baik, ya. Dampaknya akan 80% dalam kehidupanmu, ya. Karena ketika kamu punya berbagai macam goal, pasti ada 20% goal yang berpengaruh 80% kehidupanmu, atau sebaliknya, kamu fokus ke 80% goal, tapi hanya berpengaruh 20% kehidupanmu. Lebih baik fokus pada sedikit goal, tapi berdampak jauh lebih banyak, ya. Dan kamu bisa melakukan seperti itu, atau kamu juga bisa menanyakan ke dirimu. Dari berbagai macam goal yang mau saya tuju ini, kira-kira goal mana yang kalau tidak tercapai, goal-goal lain ini akan jadi percuma kalau tercapai. Jadi ada satu goal yang paling penting. Kalau dia nggak tercapai, yang lain juga semua jadi sia-sia kayak gitu. Misalnya contoh, ada pesawat terbang. Dia goal yang paling utamanya adalah keselamatan. Percuma kalau misalnya tepat waktu, percuma kalau datang lebih cepat atau pelanggannya puas, makanannya enak. Tapi kalau misalnya tidak mendarat dengan selamat, ya semuanya sia-sia. Jadi yang paling penting adalah keselamatannya tadi. Makanya ada ketika pesawat mau datang, koordinasi dan lain-lain itu penting karena yang paling penting adalah keselamatan. Ya. Dan kalau dalam konteks kehidupan pribadi kayak seperti saya gitu, di akhir 2020 ya kalau nggak salah, itu saya mulai cari-cari kerjaan baru waktu itu. Dan saya punya goal juga untuk merit, untuk wedding. Dan saya tahu bahwa wedding atau merit saya waktu itu tidak terjadi kalau misalnya saya belum punya kerjaan baru. Karena di kerjaan lama saya waktu itu, salary yang saya dapat tidak terlalu signifikan. Dan ketika saya mau merit, mau berumah tangga, saya perlu ada peningkatan income. Dan akhirnya
Berarti yang paling penting adalah naikin income dulu, punya kerjaan baru dulu. Jadi itu adalah menjadi goal utama saya. Karena kalau itu nggak tercapai, ya mana mungkin saya bisa merit sesuai dengan rencana kami dan juga untuk kehidupan selanjutnya kalau misalnya income-nya masih belum terlalu besar seperti itu. Ya, jadi saya fokus ke situ dan akhirnya puji Tuhan dapat kerjaan baru yang lumayan oke. Dari jabatan juga naik, salary juga naik lumayan. Ya. Nah, jadi memang penting untuk kamu perlu fokus ya, pilih mana goal yang mau kamu capai, mana goal yang mau kamu tuju seperti itu, yang mau kamu fokuskan untuk kamu capai dan membuat hidupmu jadi jauh lebih baik. So, you have to choose what your goal, what you want to focus on. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.